Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan yang menurut kami sangat penting bagi kita semua, di mana kita melakukan sosialisasi pembelajaran tatap muka di tengah pandemi COVID-19 ini. Marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Anahda Muhammad Adil Al-Yaksah dari kelas 8A. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf wal Qur'anil Majid. Bal ajibu oleh Bapak alias SAG MM. Kepadanya dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite Investasi Batu Batu, yang kami hormati Bapak Ibu orang tua siswa yang sempat hadir pada kesempatan hari ini, yang kami hormati seluruh rekan guru MT Sasri Batu Batu. Pertama-tama marilah kita tak hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai detik ini kita masih diberi umur panjang, kesehatan serta kekuatan, sehingga alhamdulillah kita dipertemukan di madrasah ini. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi suri teladan bagi kita semua.
Selanjutnya saya ucapkan selamat datang pada Bapak Ibu yang tentu mungkin baru pertama kali datang di madrasah ini, dan mungkin juga ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah ke sini karena sudah ada anaknya yang masuk di. Bapak Ibu yang saya hormati, hari Jumat yang lalu tanggal 12, alhamdulillah setelah melalui proses panjang dan rumit, kami berusaha bagaimana anak-anak kita supaya bisa tetap muka seperti dulu. Dan setelah kami urus pada hari Jumat itu, alhamdulillah sudah ada rekomendasi atau izin untuk tetap muka. Namun tentu di pemberian rekomendasi itu tentu ada prosedur atau syarat-syarat yang harus kita penuhi. Ya, termasuk seperti Bapak Ibu, mengapa ada 2 sesi pertemuan? Karena pembatasan peserta. Yang kedua, harus menjaga jarak. Jadi kalau 60 orang tua siswa hadir sekaligus, ya pasti dempet. Jadi makanya kami bagi sesi pertama tadi jam 8 sampai jam 9, kemudian insyaallah hari ini sesi kedua jam 10 sampai jam 11. Dan memang kita tidak boleh berlama-lama. Ya, yang pertama tidak boleh berlama-lama. Ini menghindari. Yang kedua, supaya mungkin ada pekerjaan yang tadi tertunda akan nanti dilanjutkan setelah kita pulang di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, tanggal 15 atau hari Senin yang minggu ini sudah tatap muka untuk kelas 9 atau kelas 3 istilahnya. Yakni langsung ulangan semester. Jadi untuk kelas 9 itu tinggal 2 kali ulangan. Maksudnya minggu ini adalah ulangan semester, dan insya Allah nanti tanggal 29, 30, 31, tanggal 1, tanggal 3 dan tanggal 5 itu adalah finalnya. Tidak ada lagi di belakangnya, kecuali anak kita tidak datang ujian makada untuk pihak ujian aku tak buru mundur bola. Saya kira tidak seperti itu barangkali Bapak Ibu. Jadi diusahakan anak kita bagaimana mengikuti ujian terakhir. Sangat disayangkan kalau ada anak kita sudah kelas 9 detik terakhir tidak bisa ikut ujian, kecuali dalam hal tertentu. Masih ada di sana. Misalnya dia dibagi-bagi itu. Tapi kalau misalnya acara-acara keluarga saja, pengantinan atau akikah, gara-gara itu tidak datang ke sekolah ujian, saya kira tidak seperti itu. Karena kadang ada orang tua minta izinkan anaknya, lu kasih boti sapi senang, cicem boti, cicem memang boti tongengin. Tapi saya kira panjang acara pengantin itu. Jangan gara-gara acara pengantin atau acara akikah dari rumah baru, anak kita tidak datang ke sekolah. Padahal ini detik terakhir. Tidak seperti 2 tahun yang lalu, ada namanya ujian nasional berbasis komputer yang berhadapan dengan laptop ujiannya. Kalau ini tidak, hanya offline saja, hanya lembaran kertas saja kita kerja. Jadi sangat disayangkan anak kelas 3 keluar tanpa ijazah. Ya, beda kalau kelas 1. Maksudnya kelas 1 masih lama ke depan, perjalanan panjang. Kalau ini kelas 3 tinggal berat bola, tinggal sedikit disentuh langsung gol. Jadi jangan, mohon ini Bapak Ibu, kalau ada anak kita yang kelas 9, diperhatikan betul ini supaya bisa mengikuti semua proses dan akhirnya bisa mendapatkan ijazah. Persoalan kebelakangnya apakah anak kita mau lanjut, itu adalah tanggung jawab kita. Mau di mana dilanjutkan pendidikannya terserah kita. Tegir nama cerdik, tegir nama nasi, tapi tentu kalau pihak madrasah mengarahkan ke madrasah juga, ya dari MIN ke MTS, dari MTS ke MAN. Tapi dia juga dipasai. Saya tidak bisa memaksa anak Bapak Ibu. Petiluk nih. Nanti ada apa-apanya, bukan saya yang tanggung jawab. Ini tuh suruh biasa nak peluk. Tapi kita hanya menyampaikan bahwa kalau mau di situ. Anak saya lulus dapat tes bahasa Inggris di Universitas Negeri Makassar.
ada beberapa temannya dari alumni ini di sini MTS. Alhamdulillah. Karena pada dasarnya banyak dulu orang menganggap itu madrasah itu adalah sekolah pembuangan. Padahal tidak. Semestinya itu madrasah itu orang-orang hebat yang dimasukkan karena banyak pelajarannya. Seperti tadi saya sampaikan, teman anak saya itu banyak yang lulus perguruan tinggi negeri. Ada jurusan matematika anaknya Ibu Dahlia di Universitas Negeri Makassar. Ada anaknya Pak Dr. Sabir jurusan kimia. Ada yang jurusan olahraga di sini semua. Jadi biasa itu sebelum anak kita masuk di sini banyak yang bicara-bicara meremehkan, menganggap remeh itu madrasah agama apa psikolog lo mau madrasah nih, lo mau baca doang. Ini yang biasa. Padahal tidak seperti itu. Justru kita harus bangga masuk di MTS. Kenapa saya mengatakan bangga? Semua yang ada di sekolah umum, di pelajaran sekolah umum, ada semua di sini. Tidak semua yang ada di sini ada di sekolah umum. Ya kita buktikan saja, misalnya kalau di sekolah umum itu namanya pendidikan agama Islam PAI, 3 jam 1 minggu. Kalau di madrasah atau sanawiyah itu 8 jam, karena sudah terbagi itu pelajaran agama. Ada sejarah kebudayaan Islam, ada Quran hadis, ada fikih, ada akidah akhlak, plus bahasa Arab. Saya masih ingat baru-baru saya datang dari Sidrap 2003, saya ada di sini. Baru-baru tadi dengan beliau bincang-bincang, saya dipindahkan dari Sidrap di sini 2003. Mengeramar ke sih, maka ikut mau mau ikut SMP Islam. SMP Islam itu yang dikenal orang itu dulu di sini adalah SMP Islam. Padahal MTS rata-rata orang-orang dulu itu makanya itu bawa SMP Islam. Dari kasih merasa tidak enak kalau ada mengatakan SMP Islam. Padahal ada namanya bagus, MTS, Madrasah Sanawiyah. Madrasah sederajat dengan sekolah. Sanawiyah itu sederajat dengan SMP. Karena ada juga RA-nya, Rodatul Afal dengan PK. Ibtidaiyah seperti MIN 11 sederajat dengan SD. Sanawiyah sederajat dengan SMP, Aliyah sederajat dengan SMA. Jadi ini dulu kemana ke Sikro, napok nasengi mana tahu mereka padodongi ekonomi na begitu sekolah teman, madodongi mega madodongna. Padahal tidak seperti itu. Termasuk saya dulu, tahu nggak mas sekolah agama? Saya tidak pernah sekolah agama. Sekalinya saya masuk di madrasah, terasa sekali kekurangan saya. Kenapa? Waktu saya SD di Padali, kemudian masuk SMP 2, masuk SMA Darajim, baru perguruan tinggi YAIN. Tidak ada dasar agama baru ke YAIN terakhir. Jadi sangat bersyukur kita kalau kita sudah masuk di sini dan dilanjutkan di sekolah agama. Saya termasuk menghindar dulu di sekolah agama. Contohnya mas bekerja di sekolah agama. Ternyata banyak kekurangan kita setelah berada di sekolah agama. Jadi ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu, apalagi ini waktunya lagi Pak promosi. Joko kok, dia itu dikulanjut. Ini masuk selalu di tiap tahun yang muncul. Joko kok, dia itu dilanjut ke SMA, dia itu dikulanjut ke SMA. Memang anak MTS tidak bisa lanjut di SMA, tidak bisa lanjut di mana? Kenapa? Karena belum ada ijazahnya. Nanti tamat di sini baru bisa lanjut. Itu di masyarakat itu begitu. Mereka tuh pengaruh tahu memang kedajan masih sekolah MTS. Dia itu dikulanjut. Dia memang dilanjut ke masih sekolah ngopi. Tapi manakala sudah ada ijazah nanti di sini, kemana saja, mau ke SMK, mau ke MAN, mau ke sederajat. Nah ini kadang menjadi di masyarakat ini ada bicara-bicara seperti itu. Jadi sekali lagi, mari kita bangga memasukkan anak kita dari madrasah. Jangan mempelesetkan. Joko madrasah itu. Mitawi mengaji anak. Coba anak kita yang tadi, anaknya Ibu Ija. Di samping dia menghafal, dia tahfiz, dia sekolah di sini. Alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi. Jadi kedua-duanya. Jadi ibarat kita seorang petani, tanam AC, pada itu tuh serie. Tanam ini kira serie, kira-kira tuh kasih. Jadi ku AC ditanam, macam ini sering tuh.
Asli tanah menghubungi tanah digagas itu sama dengan halnya menuntut ilmu agama. Insya Allah ilmu umum akan ikut. Kapan tidak ada dasar agama, pelajaran agama susah. Jadi sekali lagi banggalah kita memasukkan anak kita di madrasah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi untuk tahap rencana tetap muka tahap kedua ini kami nanti akan bagi shift per kelas. Jadi untuk sementara ini jalan kelas 3 karena kita dibatasi maksimal 15 orang satu ruangan. Jadi seperti ini kelas 9 yang ujian itu 4 kelas yang jumlahnya 60 pas 15. Nah sementara jumlah total siswa yang ada di MTS Batu-Batu sebanyak 204. Jadi aturan normalnya sekolah pada sebelum ada pandemi COVID-19 atau 19 ini maksimal 32 orang dalam satu ruangan dan minimal 15 siswa satu ruangan. Sekarang di masa seperti ini maksimal siswa 15 satu ruangan. Tidak boleh lewat. Bagaimana Pak nanti kalau misalnya kelas itu 16 orang? Dibagi dua ruangan. Itu di makada 10 apa sih di prololina? Menjadi pro bako 10 dengan anak. 10 utuh di sini. Baru sendiri sebelah. Menjadi jadi harus 8 atau 10 6. Itu nanti pengaturannya. Itu hanya pengaturan di sekolah. Tapi sekali lagi bahwa ada pembatasan, termasuk kita ini dibatasi semua tempat duduk, hadiran kita dibatasi. Jadi nanti begitu juga berlangsung pada saat anak kita tetap muka. Jadi insya Allah ini anak kita yang kelas 7 sebanyak 62 orang akan insya Allah mungkin dibagi 5 kelas. Tadi baru saya katakan. Jadi itu yang sisanya 2, bukan 2 orang satu kelas, harus 5 kelas. Bapak Ibu mungkin kita sudah rasakan betapa sulitnya membina, mendidik anak-anak kita. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi insya Allah setelah nanti kita tatap muka itu, terutama yang naik ke jarak rumah ke sekolah yang menunggu mobil jemputan, karena ini kan belum pernah tatap muka. Yang kelas 2, kelas 3 itu dulu ada mobil jemputan. Jadi untuk sementara ini, selama belum bersih namanya corona, maka tugas Bapak Ibu mengantar dulu anak kita ke sekolah. Jadi mohon maaf pada Bapak Ibu, minta tolong dengan hormat antar jemput di luar antar. Dan di aku ini Pak yang semua motor, macam mana aku memang percaya nanti di motor, buat percaya. Kira-kira aku tajam ini anak yang motor, kalian di motor, jadi kode efektif kecaranya yang jelas bagaimana Bapak Ibu anak kita diusahakan tetap muka. Kemudian catatan, tentu anak kita selalu dibekali. Yang pertama masker. Pokoknya aja lah, tapi kalau tetangga kamu masker, aku ini masker aja nanti seluruh sekolah. Aku harus cuci tangannya aja nanti pakai, karena ini ada 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan. Yang dimaksud dengan menghindari kerumunan, makanya si takator ke sekolah informasi di kursuhunna boleh disuruh bisa jadi kan jadi senang lisu si belum pulus sih kira ya menjaga kerumunan. Jadi begitu pulang di sini langsung ke rumah. Ini lo di Selipamang Pasar, apalagi lo mau di otak tanah, apa kesana perpatangi, ceritakan banyak yang terjadi begitu selihat. Jadi ini yang pertama masalah mobil jemputan. Mohon maaf kepada Bapak Ibu untuk sementara waktu anak kita tidak dijemput dulu. Jadi kita antar sendiri dulu anak kita atau mungkin pergi sendiri dengan kendaraan. Tapi tentu selalu diperhatikan anak kita. Jangan sampai ada hal-hal yang terjadi antara sekolah dengan rumah kita. Mak bala nih, mak gini,
Kalau ada yang perlu dijagain. Kemudian berikutnya karena siswa begitu masuk di sekolah kecuali pulang baru bisa keluar. Begitu masuk di sekolah tidak lagi diizinkan untuk keluar. Pak, makanya kepada Pak Cuy ini baik. Kami tidak menyiapkan barang untuk dibeli di kantin, tidak. Kantinnya ditutup sekarang. Jadi tabukuran ini mulai enak tak. Tabukuran itu nandre. Kemudian dengan nandre yang penting kenal di nandre seneka atau agak. Pak dari itu anak ta nule mandre pele dipasti cuma calabo cemeto labo. Aku bisa mulai na sarapan. Aja mana mega. Nak kata lupa nih. Berarti di guru nah. Kayak sekarang ini bisa lihat. Bapak Ibu yang saya hormati, karena ada nanti sesi tanya jawab, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya sambutan dari Ketua Komite Madrasah Sanawiyah Yasrib Batu-Batu oleh Bapak Syamsuddin Syam. Kepadanya dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala MTS Yasrib Batu-Batu, yang saya hormati Dewan Guru yang terhormat, dan yang saya hormati para orang tua siswa. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesehatan serta kesempatan untuk datang secara saksama mengikuti acara sosialisasi tatap muka atau pembelajaran tatap muka. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kesemuanya saya hormati, saya tambahkan sedikit pengantar sesuai apa yang saya alami yang kaitannya dengan merekrut siswa baru di sekolah kita ini. Saya sendiri, alhamdulillah, mungkin sudah saya pernah sampaikan itu, 3 anak saya semuanya alumni di sini. Terus lanjut di MAN. Oh yang terakhir masih sekolah di sini kelas 2. Terus lanjut Alia sudah selesai 2. Alhamdulillah yang 1 sudah kuliah. Lanjut dari di sekolah agama IAIN Parepare. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang kesemuanya saya hormati, tentu tak lupa kami aturkan terima kasih banyak atas kehadirannya untuk menghadiri undangan kami. Dan yang kaitannya dengan situasi sekarang dengan dibatasinya baik waktu, ada Pak M itu yang dimaksud Bapak Kepala Sekolah tadinya, semuanya itu sasarannya bagaimana sehingga apa yang merupakan program pemerintah ini untuk mengantisipasi pandemi ini, itulah diatur jarak, dibatasi ini dan itu. Jadi pada dasarnya kalau menurut saya intinya itu bagaimana sehingga kita ada unsur kerjasama dengan anak kita bimbinglah kita, karena kenapa yang dikhawatirkan ke depannya itu jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Contoh, bisa jadi sudah ada fasilitas untuk pembelajaran saat sekarang ini tetap muka, tapi karena ada kejadian di belakangnya itu bisa jadi di stop lagi untuk sementara waktu. Lisu sini nasi sekolah nata. Mungkin karena masih ada maksudnya selanjutnya jadi tanya jawab, dibatasinya juga waktu. Jadi kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian kami hormati, berikutnya tanya jawab atau diskusi antara orang tua siswa atau wali kepada pihak madrasah ataupun ketua komite yang dilaksanakan untuk mengantisipasi bagaimana jalannya tatap muka anak kita ke depan. Karena tentunya kita berharap setelah tatap muka pertama dan seterusnya bisa berlangsung dengan baik tanpa adanya banyak kendala. Oleh karena itu kami membuka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang memiliki keluhan ataupun kendala-kendala yang bisa dipaparkan pada saat ini, supaya ya rahmatul masih kau tahu dia agak makrasi salah paham lagi kamak kita perjelas semua di sini supaya dia agak matu sesuatu hal yang bisa membuat kita banyak berbicara di luar. Bapak Ibu sekalian kami hormati, silakan yang ingin bertanya atau ingin memperjelas dari penjelasan Bapak Kepala Madrasah tadi. Kami buka untuk 3 orang penanya pertama. Saya memperkenalkan diri. Saya adalah orang tua siswa atas nama Muslim Mulia. Dan saya perkenalkan juga bahwa saya juga sebagai alumni di madrasah ini. Yang pertama saya tanyakan Bapak, ini mengenai seragam sekolah. Karena di sini ada pakaian putih dengan batik. Jadi yang saya tanyakan kapan dipakai itu warna putihnya, kemudian batiknya. Ya, kemudian kalau misalnya kebetulan anak saya masuk pada hari Sabtu atau ke Jumat, hari Jumatnya itu pakaian apa? Karena sampai sekarang belum ada pakaian olahraga. Kemudian hari Sabtunya juga. Kemudian selanjutnya masalah jam pelajaran. Kita itu mulai pada jam berapa Bapak Ibu? Karena saya juga dari tokoh pendidikan di SD itu kita mulai dari jam 7.30. Jadi anak-anak itu kita sampaikan bahwa nanti waktu agak dekat dari situ baru datang ke sekolah, karena yang kita khawatirkan yang namanya anak-anak kalau sudah bertemu itu biasanya selalu berkumpul, padahal itu yang selalu kita khawatirkan Pak. Jadi waktu jam berapa dimulai jam pembelajarannya? Kalau pulangnya kan lewat jam 11 siang kalau untuk SMP. Selanjutnya saya mohon kepada sesama orang tua siswa, kebetulan juga saya pernah mengikuti pertemuan untuk masalah pembelajaran ini, yang pada saat pulang Bapak Ibu, anak-anak kita yang bawa kendaraan sendiri itu tolong disampaikan kepada anak-anaknya bahwa kalau pulang itu memang kita harus langsung pulang ke rumah. Karena saya dengar ini dari Bapak Kepala Dinas bahwa apabila nanti ada anak-anak kita yang didapatkan berkumpul, itu juga menjadi penilaian bagi sekolah kita dan menjadi kemungkinan apabila memang didapatkan seperti itu, kemungkinan sekolah kita akan ditutup kembali. Padahal semua keinginan kita adalah anak-anak kita belajar di sekolah. Ya, sekian Pak pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang pertama tadi masalah pakaian seragam sekolah. Di madrasah kita ini untuk hari Senin dan Selasa memakai baju putih dan tentu di bawahnya itu adalah warna hijau. Hijau untuk putih dan celana hijau untuk putra. Sedangkan untuk hari Rabu dan hari Kamis batik hijau dengan masih seperti hari Senin, celananya hijau atau rok hijau. Jadi biasanya yang jadi kendala kalau misalnya cuaca seperti saat ini, kalau aktif pembelajaran, kalau hanya satu rok atau celana, kebetulan hari Selasa terakhir hujan, mau dicuci tidak kering, dipakai kotor, tapi inilah nanti Bapak Ibu, karena untuk langkah pertama setiap kali ada siswa baru kami menyiapkan satu pasang celana atau rok untuk siswa di sini. Jadi saya ulangi, untuk hari Senin putih hijau,
Jadi putih bajunya, hijau celana atau rok. Kemudian untuk Rabu Kamis pakai baju hijau batik, kemudian tetap pakai rok hijau atau celana hijau. Kalau hari Senin putih, baju putih. Hari Rabu Kamis itu hijau batik ya. Kemudian untuk hari Jumat Sabtu itu baju pramuka. Kemudian jam masuknya, jam berapa masuk? Ya, saya lihat ini baru melihat ini teman-teman yang karena kami baru 4 hari ini sesuai dengan jadwal untuk pelaksanaan ujian semester masuk jam 8. Lebih baik kita mencegah daripada ada hal-hal sebagaimana tadi yang disampaikan Ibu bahwa bila mana ada kerumunan, ada penilaian tersendiri dari kepala dinas, tentu kami juga menghindari seperti itu. Karena di antara beberapa MTS, termasuk MTS Batu-Batu, tercepat juga tetap mukanya. Masih ada MTS yang belum tetap muka. Saya kira barangkali mudah-mudahan sudah dimaklumi. Dan kalau seandainya masih ada hal-hal yang kurang jelas dari penyampaian saya, mungkin Bapak Ibu bisa pertanyakan kembali. Tadi dari Ibu tentang baju olahraga, mak baju lagi kota meni olahraga gitu ya. Jadi memang kami belum menyiapkan baju olahraga karena memang untuk sementara waktu tidak ada pelajaran fisik olahraga, yang ada hanya banyak teori mungkin. Prakteknya belum, karena belum pernah tetap muka bagaimana kira-kira kita mau olahraga. Nah, sedangkan pertemuan dilarang. Jadi insya Allah manakala nanti sudah ada tatap muka full, karena ini kan rencana 2 hari saja. Jadi 2 hari saja per minggu nanti. Jadi mungkin olahraganya belum dilaksanakan di sekolah, karena kalau olahraga di sekolah berarti lama. Nah, padahal kita dibatasi waktu. Karena rencana nanti insya Allah itu hanya 3 bidang studi per hari. Dan paling lama kita berada di sekolah setengah 11.30. Itu untuk langkah pertama, bahwa kalau sudah anak kita sudah masuk di sini, nah dia aman aja nasi cocok, nah lo masih sekolah tahu ini kira-kira. Nah, pertama tentu dilihat dulu bajunya. Nah, dari itu tenang jadi mempunyai dari anak-anak tak melampir dari itu sampai di sini. Lorong aja pe, dia cakiki aja pe, 5 tambah lampena. Jadi untuk sementara kita pakai dulu itu yang pendek, tapi kamu sih selele tenda aja pakai kapal. Pakai mau bica makro, diusahakan digulung dulu pendek pe. 3/4 setelah baju gitu ke kalau ingrat untuk SMA masih kalau mabuncon pak kayak dulu mopi. Padahal aturan kita di sini di MTS itu dengan panjang, tapi karena bajunya sudah tidak panjang setengah, tidak apa-apa. Kami pihak madrasah tidak keberatan dan tidak akan memberi sanksi anak kita manakala bajunya ini tuh perlu diletakkan kancing. Para jadi itu apa? Siapa pemakai ada mahoncon ni wajib dulu. Pajak pada itu bakal nampak rumput punya atau season nih. Jadi kalau nggak pendek, saudaranya kira tertoki. Tentu dari retak ke saudara. Pakai doa saudara jodoh ini pada putih di mana masih kalau dari Allah. Ini waktu itu masih kalau dari Allah. Saudara angkut tuh nih. Dipakai pada itu tuh. Pak Joko aja sih celana biasa. Sekarang kan sudah panjang celana panjang. Bagaimana kalau sudah pendek? Apakah untuk sementara barangkali adakah teman anak kita di kelas 3 yang misalnya agak besar daripada anak kita bisa dipinjam? Ya bisa di tempat kuat, tapi Lotoni masih sekolah sudah bolong ini yolo. Tapi dia udah ikut makro ke saudara bolon dulu. Macam jalo tuh macam siro saudara bolon baju putih. Makele-kele situ kada katue teh cicak. Katue teh cicak joko-joko he. Mama pangiwasi be usi persoalan.
Jadi kami tidak permasalahkan untuk sementara waktu, Bapak Ibu. Kudet season na gagapurnya kuragangi digaga na si buwana di nindren. Anuna dito na dinapake. Loki mebu dito mana tibu. De baja tibu, de gagapatje maka na sila lone ti Yesuhe baja jadi pilih. Tapi kalau kita mau bersabar menunggu, pakai ni oleh Rasulullah Rasulullah, tapi jangan pakai jeans atau lepas. Kasih bahasa atau pakai jeans na pakai lepas. Tidak diperkenankan memakai jeans ke sekolah. Kalau celana kain boleh. Kudigang warna bolong, warna lilin. Disikung ke warna merah hati. Maka dia istri sebab musik persoalan. Jadi solusinya bagaimana Bapak Ibu anak kita tidak menjadi candaan temannya yang kira-kira nanti membuat persoalan. Tapi yang jelas bagaimana Bapak Ibu mengusahakan. Saya kira barangkali itu masalah pakaian. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah atas penyampaian solusi yang telah diberikan. Apakah masih ada hal-hal yang bisa dipertanyakan yang belum jelas? Silakan. Makanya Bapak Ibu yang kami undang ke sini karena istilahnya kita sudah mau tatap muka, bukan lagi daring dalam jaringan. Kan kita sudah disuruh Pak mengingini guru Pak guru daring, mengingini itu cuma itu 5.000 usah. Jadi makanya kami usahakan ya kok demoana sosok tak bekerja seminggu Pak. 2 kali saja seminggu anak-anak kita datang di sini. Insya Allah kami jadwal nanti hari Senin Selasa. Karena yang hari Rabu sampai Sabtu itu kelas 2 Pak Megetosir. Jadi untuk sementara. Saya saja sementara. Demo nanti kita berdoa secepatnya. Karena nanti pendahulu aku makan. Mudah-mudahan sudah normal. Tuh pekerja di kemalalan, dia agak mengoje, tapi engkau tuh mantra, kelompok, keluarga aku punya kelompok, iya satu masulan tuh nih yang jemput. Betul kan baru 2019 ke bawah itu, kalau mobilnya gangguan saya yang jemput. Makanya kita pakai sesi atau tahapan 2 hari untuk kelas 1. 4 hari untuk kelas 2 Pak, tak doang karena tak doang so si tingkatan. Makin karena sero kesena kelas 2 Pak mega ya ruh lona lebih. Ya ko cicam di tama, dia tama kelas 3, padahal pentila dari kelas 3 detik terakhir ujian. Insyaallah kalau sudah lepas kelas 3 ditambah sestona mungkin frekuensinya 3 kali seminggu. Insya Allah kalau sudah keluar kelas 3. Tapi enggak tahu tapi Jakam tetap libur Ramadan nih. Begitu jadi misalnya huruf yang tanggal 13 April masuk bulan Ramadan bisa saja mungkin apakah ada libur Ramadan atau bagaimana sehingga tetap bukanya dihentikan. Tapi kalau seandainya mengandai saja jika belum pasti. Kalau seandainya ada tetap muka ya seperti itu kita atur waktunya. Karena sudah lepas kelas 3 yang menguasai 4 kelas, maka tentu ditambah frekuensinya anak kita yang kelas 7 tadi hanya 2 hari menjadi 3 hari. Dan setelah bulan 6 semester untuk peningkatan kelas, normal keadaan pemerintah mengumumkan semuanya bebas. Tapi kira insya Allah otona kami yang pikirkan kembali. Saya kira begitu penjelasan saya Pak. Ya, itulah tadi penjelasan atau solusi yang diberikan oleh Kepala Madrasah. Bagaimana Bapak Ibu, sudah jelas atau masih ada yang bisa dipertanyakan? Kamu pegang mengganjalku dalam pikiran, sepatu unak-unakna dan lain sebagainya bisa dipertanyakan memang. Jangan sampai madu kawin apik kayak pertanyaan masih iri mampu dia mengaga pesogi agak. Kembali pada Islam pesogi masarak. Ya, begitu. Bagaimana Mas? Ya, jadi sekian. Baiklah.
Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah melaksanakan tugas kita semuanya, dan akhir kata untuk penutupan, marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan doa, yakni baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Terima kasih atas kesempatan dan berpartisipasi di tempat kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.